Ya, perkenalkan saya Hengki, saya asli dari Jakarta. Saya lahir di Jakarta walaupun warga papa saya banyak di Bandung. Warga papa saya asli Bandung. Saya nggak tahu daerah sini. Pokoknya dia dekat daerah Jalan Sudirman, Hasan Sadikin, jauh gak ya? Sudirman deket ya? Iya. Oh deket ya? Ya daerah-daerah situlah katanya. Jadi katanya banyak warga kami di sini, warga mama saya. Saya tinggal di dekat Ancol. Kalau bapak ibu familiar dengan Ancol, Iya. Ibu terima kasih. Makanya saya tuh nggak setuju kalau orang bilang gereja tuh pecah di mana-mana. Enggak. Saya korban dari Indonesia Timur sampai Sumatera, di mana-mana kompak kok Indonesia ini gerejanya. Kalau ngasih minum pembicara pasti air putih. Padahal di sini ada tukang jus, ada minuman lain, tapi di mana-mana putih. Aneh memang. Tapi lebih aneh binatang bebek. Iya. Lehernya panjang, kakinya pendek. Iya, saya sudah menikah, istri saya tiga kembar maksud saya. Istri saya kembar 3. Jadi istri saya namanya Vini. Kembarannya namanya Vina. iya bagus, abis Vini, Vina, Fani gitu lah ya. Putar aja pak. Istri saya Vini. Kembar nomor 2-nya namanya Vidi. Vidi. Kembar nomor 3-nya Vici. Iya. Saya memang serba 3 pak. Saya tuh lahir di bulan 1, tapi saya semua serba 3. Saya menikah di bulan 3. Seminggu lagi saya berulang tahun pernikahan. Saya menikah di bulan 3. Saya tinggal di Pademangan 3, Gang 3. Ditambah 3 lagi jadi 6. 3 tambah 3 6. Nomor 6 tambah 3 lagi RW 9. Saya menikah dan tinggal di apartemen lantai 3. Jangan 9 bu. Judulnya 3 semua nih bu. Istri saya anak ketiga dan kembar 3. Begitu. Terus 3 bulan setelah menikah, saya pindah ke Surabaya. Saya tinggal di sana, tinggal di lantai 3 lagi. Nggak tahu kenapa saya ditumbuhin dengan 3. Tapi buat saya yang lain nggak ada yang penting tadi cerita itu. Yang paling penting adalah Allah, saya Allah Tunggal. Amin. Ini paling penting tuh. Karena paling penting. Yuk, saya boleh turun ya? Yo, bebas ya. Apa tuh yang jatuh? Udah biar bawa. Ya, hari ini saya akan bicara tentang roh yang berbeda. Sama-sama bilang roh yang berbeda. Roh yang berbeda. Harusnya kita punya roh yang berbeda. Setuju? Ketika kita ada di sini, ketika kita melayani Tuhan, harusnya kita jadi orang yang berbeda. Bapak Ibu pernah dengar gini? Pernah dengar gini nggak? Padahal Kristen lu, tapi kok ngambil bini orang yang pernah dengar gitu? Tapi yang paling menyedihkan ini ya, ada kata-kata padahal Kristen. Betul ya? Coba kalau orang Kristen mencuri di kantor, bilangnya apa? Padahal Kristen lu pelayanan di gereja. Padahal Kristen lu tiap minggu ke gereja. Tiap hari uang lebih banyak juga dari Kristen banyak. Betul ya? Tapi nggak pernah disebut-sebut gitu kan ya? Kenapa ketika orang Kristen disorot, orang Kristen selalu bilang gini, padahal Kristen lu, tapi kok nggak sopan ya? Ketemu orang lebih tua nggak negor ya? Kita ini Kristen, standarnya standar Kristus. Makanya orang bilang begini, kok nggak sama dengan Kristus ya? Kok beda ya? Makanya orang sering bingung kalau kita beda. Menurut Bapak Ibu saya Pak Yosua mirip nggak? Kalau bilang mirip habis ini saya lempar semua. Nah kami beda karena apa? Pak Yosua orang Cina Kuntien. Cina Kuntien itu banyak di daerah saya. Jadi kalau Pak Yosua nanti sekali-kali tempat saya akan traktir Bapak makan caipan. Bukan cuma caipan, ada itu ayam kulit babi apa Pak? Kue cap. Tapi mohon maaf, saya tidak makan B2. Cina banget. Mama saya asli Tiongkok. Papa saya Cina Jawa Purworejo. Jadi saya Cina banget ini nih. Tapi orang bilang gini, kenapa lu hitam? Ya iya memang, saya itu Cina hitam. Kenapa? Padahal waktu dalam kandungan saya bilang sama malaikat, beloknya belok Jawa,
Putihnya putih Cina, kebayangkan gantengnya ya. Kebayangkan dulu Jawa putih Cina, kebayang gantengnya kan. Malaikat udah saya pesenin 9 bulan saya dalam perut. Tiap hari saya bilangin. Bisa-bisanya dia naik ke atas, mau bilang sama Tuhan, kesandung awan. Sipitnya Cina, hitamnya Jawa, jadilah begini. Tapi tenang aja, orang bilang ini, hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Satu kata-kata penghiburan dari saya buat istri saya bilang gini, kamu tahu gak waktu saya dulu masih muda, cewek-cewek pada berbaris di depan saya. Karena apa? Karena saya dulu kerja di bank. Maksudnya mau nyetor gitu. Istri saya selalu bilang gini, lo kenapa gak disebutin si oma-oma masih opa-opa juga? Gak usah, gak asik yang itunya. Jadi cewek-cewek dulu ngantri, oma-opa tenang aja. Ya, hari ini kita akan buka ayatnya. Saya klik aja ya, ini dia. Sama-sama baca yuk. Bilangan 14 ayat 24. 1, 2, 3. Tapi hamba-Mu lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikut aku dengan sesungguhnya akan membawa sesuatu negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi hambaku siapa? Kaleb. Hamba Tuhan namanya Kaleb. Orang ini sangat jarang disebut-sebut di Alkitab. Bahkan para pembicara, hamba Tuhan sangat jarang bicara tentang Kaleb. Padahal arti kata Kaleb dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan anjing atau setia. Makanya karakter yang mana yang bisa masuk ke tanah perjanjian? Setia. Iya. Gimana jemaat bisa melihat warisan ilahi? Setia. Iya. Gimana kita bisa melihat janji-janji Allah terjadi dalam hidup kita? Setia. Setialah apa? Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Ya, Kaleb artinya setia. Generasi pertama bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Generasi pertamanya semuanya mati, termasuk pemimpin besarnya Musa. Berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Berapa orang yang masuk tanah perjanjian yang dari generasi pertama? Cuma 2 orang. Siapa? Yosua dan opengnya. Namanya Kaleb. Saya pelajari kenapa Yosua, kenapa Kaleb. Ternyata Yosua itu nama asli Yehosua, juru selamat. Jadi Yosua yang bawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan Musa manggil Yosua karena Musa itu agak cadel, gitu. Jadi, tapi saya pikir gini, saya dulu pernah pengen bikin buku namanya buku tentang Yosua. Tapi begitulah, nggak jadi itu buku. Karena saya nih kesibukannya ada aja gitu. Kemarin Pak Yosua WA saya malam-malam, siang-siang ya. Saya baru ngeh dan saya baru balas tadi pagi gitu. Ada tadi kemarin saya meeting sampai sore di gereja. Biasa di tempat kami tiap bulan para leader meeting, kumpul. Dan setelah itu saya harus siapkan makanan buat para pelayan Tuhan. Karena saya harus siapkan cemilan buat pelayan. Di gereja kami latihan jam 7 pagi. Jadi mereka jam 7 sudah sampai gereja. Jadi saya harus siapkan mereka makanan, saya harus siapkan mereka kopi, saya harus siapkan yang lain-lain. Setelah itu saya pulang ke rumah. Sampai rumah, tidur, dan baru bangun lihat, wah ada Pak Yosua. Dari pagi saya sudah berangkat. Oh iya, salam dari jemaat tempat kami. Dia bilang gini, kok satu kali bilang jangan cuma Koheng yang diundang, kami juga diajak ke sana. Saya bilang siap, nanti mereka kalau Tuhan izinkan mereka ke sini, Pak Yosua izin, biar PW-nya kami siapkan Pak. Gitu loh. Biayanya gimana? Biayanya Tuhan yang siapkan Pak. Amin. Kan gitu ya. Kita mah tinggal jalan aja. Gitu. Sejarah Alkitab bilang begini, bukan karena suara mayoritas. 10 orang bilang gini, nggak mungkin kita ngeraih sana, nggak mungkin kita menang. Tetapi yang Tuhan pilih berapa orang? 2. Yang menang berapa? 2. Kadangkala Alkitab mencatat dari yang namanya kecil, dari yang namanya minoritas. Siapa Daud? Daud gembala yang minoritas hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing. 2-3 ekor kambing bagi orang
orang Yahudi zaman dulu itu penghinaan. Bahkan bukan cuma begitu, tetapi juga bapaknya lupa sama Daud. Ketika ditanya siapa lagi anaknya, siapa ya? Lupa. Ada yang punya anak lupa? Apalagi yang minoritas yang ada, Yusuf di tanah perbudakan, hanya sendirian. Tetapi yang membuat beda bukan kepintaran Yusuf, yang membuat beda bukan pengalaman Yusuf, tetapi yang membuat beda roh yang ada dalam Yusuf. Sampai ketika dia ditawarin seorang wanita cantik, istri dan seorang pejabat, dia tolak. Karena rohnya beda. Amin. Orang kalau rohnya beda, yang bikin najis pasti ditolak. Orang kalau rohnya nggak bener-bener, yang najis bukan ditolak tapi dicari. Betul. Orang kalau biasa hidup dia nggak bener, yang najis-najis itu tuh pasti bukannya aduh mumpung ada di sini nih, mumpung masih lama nih, mumpung begini nih, mumpung waktunya panjang nih, boleh kali ke panti pijat atau segala macam. Ada banyak hamba Tuhan yang jatuh di dalam satu kata yang namanya perzinahan. Dan kita wahyu bilang begini, pada menjelang akhir zaman akan ada orang banyak jatuh karena apa? Karena ekor ular naga itu. Apa itu ekor ular naga? Perzinahan. Hati-hati dengan roh zina. Kelamin naga ada di ekor. Tahun ini tahun apa? Kuda. Kuda ya Bu ya. Berapi lagi. Udah berapi ya? Ciongnya sama apa? Jangan bilang nggak tahu lah. Sesama Cina kita saling tahu. Saya tuh buat saya sih bukan maksud saya gini. Saya sih bukan yang anti sio, tetapi saya mau bilang begini. Buat saya sio tuh cuma dua yang paling ciong. Kalau istrinya sio babi, pastikan suaminya jangan sio naga. Karena naga kalau marah nyendurin api. Kalau babi disemburin api, jadi babi panggang. Itu doang sih yang saya tahu yang sionya. Yang lain saya nggak tahu. Orang kalau hidupnya karena ciongan enggak. Yang kita bikin sukses bukan karena kita sio kuda. Yang bikin kita sukses bukan karena kita tahun ini tahun yang cocok dengan sio kuda, bukan itu. Yang paling bikin kita sukses adalah pastikan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu. Nah itu dia. Itu yang bikin kita sukses. Amin. Udah jangan pikirin apa itu sio-sioan. Yang paling enak cuma ada dua. Yang pertama siomay. Yang kedua siobak. Ada yang tahu siobak? Pak Yusuf tahu tuh siobak. Saya klik ya. Waktu saya ternyata nggak berasa tinggal 20 menit. Bapak Ibu nggak berasa duduk, saya berdiri dari Jakarta nih, dari jam pagi udah keluar rumah. Tadi saya pas keluar rumah, sapang pas pulang dari Siskamling. Enggak, saya tiap hari pergi ke kantor jam segitu, jam 6 saya pergi ke kantor. Saya masih kerja Pak Yusuf. Saya masih kerja, dan jarak rumah ke kantor saya 50 kilo. Tiap hari saya lewat tol dan segala macam. Tapi saya sudah bilang, Tuhan, buat saya cuma satu aja yang saya minta. Saya nggak akan tinggalkan pelayanan. Sabtu, Minggu, kalau Tuhan izinkan kemanapun saya jalan. Harusnya kemarin Selasa, Rabu, Kamis saya ada di Kalimantan Timur, di kampungnya Pak Yosua. Kalimantan Barat Pak Yosua ya. Saya mesti Kalimantan Timur. Tapi saya bilang jangan, Imlek. Imlek kan Selasa ya. Saya bilang ini, emak bocina nanti dapat warisan. Akhirnya batal, sudah batal. Terus Pak Egi, ada lagi yang telepon, mau ngatur jadwal untuk ke Jawa Timur. Ya sudah atur, kapan? Nanti di WA, oke. Tiba-tiba masuk lagi, Brebes bro, mampir. Ya, saya cuma bilang oke. Yang penting Jumat malam saya berangkat, paling telat Minggu sore saya sudah pulang ke Jakarta. Senin pagi saya sudah kerja. Jangan sampai orang bilang begini, Kristen ya, mentang-mentang pelayanan ya,
datang kerja telat, udah gitu di kantor ngantuk-ngantukan karena istirahat kurang, nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Iya. Iya. Betul ya? Iya. Kita tuh Kristen, sekali lagi saya mau bilang gini, ketika kita kerja kasih yang ekstra. Ketika kita kerja kasih yang terbaik. Iya. Kan gitu, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Saya klik aja. Karena apa? Karena kita punya roh yang berbeda harusnya. Ini dia tuh. Satu, yang pertama, orang yang punya roh yang berbeda nggak takut tantangan. Ya, amin. Ingat ya, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita diurapi Tuhan, bukan berarti kita bebas dari tantangan. Iya. Betul ya? Iya. Hidup itu nyari Tuhan banyak tantangan, nggak cari Tuhan banyak tantangan. Tetapi membedakan apa? Orang yang cari Tuhan, benar ada tantangan, dia tahu ada tantangan, tetapi dia tahu harus lari kemana solusinya. Iya. Betul ya? Betul. Masalahnya gini, kalau kita nggak cari Tuhan, begitu masalah datang, orang bilang begini, tahun 2026 bisnis semua hancur. Betul. Susah cari customer, susah kembangin bisnis. Ada banyak orang pengusaha bicara sama saya, rasanya berat sekali kita bisnis sekarang ini. Makin lama makin berat. Iya iyalah. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita masih kenal Kristus nggak? Kalau kita lihat dunia makin menakutkan. Coba nonton di YouTube, dunia makin ngeri loh. Anak bunuh ibu, istri bunuh suami, suami potong-potong anak. Ini dunia makin lama makin mengerikan. Alkitab sudah bilang kasih semakin pudar. Dingin. Harusnya kita jadi agen kasihnya Allah. Yes. Harusnya kita jadi agen kasih Allah, di mana kita nyalurin yang namanya kasih. Sebar kasih, tebar kasih di mana kita berada. Orang yang punya roh yang berbeda bukan orang tanpa tantangan, tetapi orang yang tahu tantangan pasti ada, tapi Yes. dia tahu Tuhan yang besar. Amin. Amin. Amin ya. Nah ini dia perbedaannya antara 10 pengintai dengan Kaleb. 10 pengintai lihat raksasa, Kaleb lihat apa? Enggak, Kaleb juga lihat raksasa. Zaman dulu masih ada suku enak namanya, suku yang tinggi-tinggi, suku yang besar-besar. Loh, kok Hengki kecil? Ya Hengki kecil, Daud aja kecil, betul? Gitu kan. Jadi saya sering dari istri saya, kamu jangan salah kalau punya suami kecil gini. Jangan-jangan saya reinkarnasi dari Daud nih. Gak ada reinkarnasi. 10 pengintai bilang gini, ada raksasa, mati aja kita harus seperti belalang kecilnya, kita nggak bakal menang. Yosua bilang begini, betul ada raksasa, betul tantangannya besar, betul ada Goliat kata Daud, betul di depan mata ada masalah, betul pinjol lagi ngejar-ngejar, betul kartu kredit sudah mulai jatuh tempo, betul tagihan listrik sudah mulai turun, betul token listrik sudah mulai bernyanyi, betul anak harus bayar sekolah, betul garam mulai habis di rumah, betul anak mau menikah, tantangan besar, tetapi ingat kita punya Allah. Amin. Dan kenapa takut? Amsal bilang gini, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata ketika saya pelajari arti kata kecillah kekuatanmu, arti lainnya bilang begini, kamu seperti gak punya Tuhan. Ya. Wih, saya begitu baca arti ini, gila nih, keren sekali artinya. Jadi dengan kata lain gini, kalau kamu takut, kalau saya takut, kalau saya tawar hati, ketika ada menghadapi masa-masa tantangan, saya seperti orang gak punya Tuhan. Ya. Padahal Yesus bilang begini ketika dia lahir, Yesus bilang begini, dan namanya akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan ketika Yesus hendak naik ke surga, dia bilang begini, aku senantiasa akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Itu yang disebut Immanuel, Allah yang bukan cuma waktu lahir mau menyertai, tetapi ketika dia mau naik ke surga, dia bilang gini, tenang, aku sertai kamu, jangan pernah takut. Tantangan pasti ada, orang yang sentimen dengan kekristenan pasti ada. Di Bandung makin banyak penolakan ibadah, makin banyak, betul.
Gak tahu kenapa tuh tiap Natal kok ada aja penolakan. Pertanyaannya, apakah kita masih tawar hati? Ingat gak kita punya Tuhan? Lah kan kita ke gereja tiap minggu, tiap hari kita berdoa. Kok masih lupa punya Tuhan? Saya lihat lagi ya, 10 pengintai bilang begini, takut. Nggak mungkin, kita ini orang miskin. Potongan kita miskin dari engkau lu nih, udah miskin. Bapak lu miskin. Terus lu mikir mau kaya, udah nggak mungkin. Kaleb bilang begini, betul, saya dari suku yang kecil, betul, saya dari bangsa buangan, tapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. Allah yang bilang begini, walau 1000 rebah Di sisi kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku. Semua orang mati, semua orang gak bergerak, semua orang terkapar, semua orang gak berdaya. Tetapi kalian Daud dalam 14 bilang begini, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kalian bilang begini, betul ada raksasa, betul ada tantangan yang besar banget. Secara jumlah, secara kemampuan gak bakal menang. Tetapi kalian bilang gini, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang perkasa. Memberontak, 10 pengintai memberontak dengan bilang gini, gak mungkin. Akhirnya mereka yang gak mungkin masuk tanah perjanjian kan. Iya. 2 orang bilang gini, bisa, kita akan taklukkan, bisa, kita akan menang. Yang hari ini ngerasa hidupnya dalam masa-masa begini, rasanya nggak mungkin deh, rasanya nggak bisa deh. Beberapa hari yang lalu tim saya bilang begini, Pak, rasanya nggak mungkin kita capai ini, Pak. Tetapi kemarin minggu saya ke gereja, saya berdoa, Tuhan tolong kami butuh ini Tuhan. Yang terjadi apa? Bisa terjadi. Bapak Ibu, di Jakarta ada satu perusahaannya sudah mau mati, perusahaannya sudah mau tutup. Pimpinannya kumpulin semua orang, si pemiliknya kurang lebih 200 orang dikumpul dalam satu ruangan besar. Dia bilang begini, perusahaan udah gak sanggup gaji kalian, yang mau melamar kerja tempat lain silahkan, tapi kalau belum dapat, saya masih sanggup gaji kalian 3 bulan ke depan. Tapi jangan kemana-mana. Saya nggak bisa kasih bonus ya, saya nggak bisa kasih THR ya. Kalau gaji aja saya sanggup. Ada yang mau bicara? Office boy di belakang angkat tangan. Pak, boleh saya bicara? Pak? Boleh. Kamu saya undang ke sini untuk bicara juga. Office boy angkat tangan sambil malu-malu maju ke depan. Dia bilang gini, Pak, tiap hari beberapa bulan terakhir karyawan Bapak pada lembur, kadang sampai jam 8, kadang sampai jam 9, Pak. Kita sudah kerja mati-matian, tetapi memang perusahaan ini belum pulih, belum membaik, Pak. Pak, saya mau ada ide satu aja, Pak. Apa? Katanya si pemiliknya. Kita sudah usaha, tapi kita belum berdoa bersama, Pak. Office boy bilang begitu. Si pemilik perusahaan bilang gini, kalau gitu kamu yang pimpin doa. Office boy bilang gini, Pak, boleh minta satu lagi, Pak? Boleh. Apa? Boleh nggak, Pak, kalau kita gandengan tangan, Pak? Saya akan pimpin doa. Tapi saya doain pakai Kristen, Pak, ya. Saya Kristen, Pak. Lihat, orang Kristen dimanapun juga nih, keren banget. Dia coba bilang gini, Tuhan, kami serahkan perusahaan ini dalam tangan-Mu. Kami percaya perusahaan ini diberkati Tuhan. Kami percaya ada terobosan. Kami percaya akan bla 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 bla. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, kata si office boy. Begitu amin, si bosnya bilang begini, oke, kalian kerjalah, kembali lagi bekerja, kita sudah berdoa. Percaya Tuhan tolong, kata si pemilik perusahaannya. Jam 12 siang. Jadi mereka itu sewa gedung kantor lantai 3, 4, dan 5. Si bosnya itu lantai 5. Si bosnya turun ke lantai 4 dan dia lihat, loh, kok ini bagian penagihan kok pada nggak makan siang? Ada apa nih? Bosnya datangin. Kalian nggak makan siang? Kenapa nih? Nggak ada uang? Enggak, Pak, kita lagi asik, Pak. Loh, asik kenapa?
yang utang 3M Pak. Betul Pak, dia janji siang ini mau bayar Pak, jadi kami lagi tunggu. Terus yang satu lagi bilang nih, Pak, tahu nggak Pak, perusahaan yang sudah bertahun-tahun nggak bayar kita 8M Pak, tadi siang Pak jam 11 bayar 5M, dan kurang 3 lagi akan bayar paling lama 3 hari ke depan. Kita punya duit Pak. Loh, kok gitu katanya si pemilik perusahaan? Iya Pak, Bapak mesti ke bawah Pak, ke lantai 3. Ada apa? Bagian penjualan lagi seru juga tuh Pak. Loh, saya turun dulu kata si bosnya. Bosnya turun ke lantai 3. Bosnya lagi, ada apa nih, kalian dari makan siang juga nih? Saya dengar kabar kalian lagi seru ya? Iya Pak, seru banget. Kenapa? Pak, kita sudah nawarin produk kita Pak, 2 bulan, 3 bulan kami tawarin, gak ada yang mau beli Pak. Tadi ada pesanan dan saya telepon ke bagian keuangan, katanya ada masuk uang 8M, akan masuk 3 M lagi. Jadi kalian gimana? Saya nggak makan siang Pak. Udah Pak, kita lagi asik Pak. Kita sudah bilang kita nggak akan makan siang dulu, kita lagi asik. Dan mereka bisa-bisanya nih ya, bisa-bisanya saya mau bilang, hari itu mereka seperti ngambilin berkat cuk. Saya mau bilang gini, gila ya kalau Tuhan sudah bekerja ya. Gila ya. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang gak pernah kita lihat, Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Aku percaya. Amin. Bapak Ibu tahu kantor itu ketika saya khotbah di situ, saya lihat ada sofa kayak gini Pak Yosua. Kok sofa ada di sini sih? Saya tanya gitu kan sama teman saya kan. Iya, lu tahu nggak? Dulu kita menjual sofa tuh 2 juta. Sofa kita beli mahal, kita mau jual second 2 juta karena nggak punya duit. Loh, sekarang udah jadi jual. Sekarang itu jadi peringatan bahwa sofa ini dulu pengen bikin kita nggak punya duit sampai mau jual sofa. 5 tahun lalu ya kalau saya cerita, enggak, cerita ini udah lama sekali sebelum COVID. Dan teman saya bilang gini, hey, lu tahu kantor ini sekarang nggak mati. Sekarang apa? Buka 5 cabang di kota-kota besar di Indonesia. Terus gimana tuh yang mengenai itu tuh office boy? Office boy yang punya kisah lebih keren lagi. Loh kenapa? Itu kejadiannya bulan Oktober. Kami sudah nangis semua karyawan ketika bos bilang nggak bisa sanggup lagi saya. Tapi bosnya baik, mereka nggak mau tinggalin bosnya karena bosnya baik sekali. Bulan Desember, bulan yang katanya 3 bulan kan, Oktober, November, Desember, yang katanya saya nggak sanggup kasih kalian bonus, apalagi THR gaji aja ya. Mereka batalin semua yang apply ke kantor lain, mereka nggak jadi kerja tempat lain, cari kerja tempat lain. Mereka di situ dan bosnya kembali kumpulin. Bosnya kumpulin lagi nih, hari ini akhir tahun saya mau bilang, tolong 3 bulan lalu saya nggak punya duit untuk bayar kalian THR, nggak punya duit buat kalian bonus. Tetapi hari ini dengan bangga saya mau bilang, kalian semua pulang dan bonus minimum 3 kali lipat. 3 kali lipat bonusnya. Saya tuh tahu cerita si office boy belakangan, karena waktu saya cerita begini, ternyata ada karyawan yang kerja di situ Pak. Saya baru tahu, oh gitu, iya. Terus si karyawan baru bilang gini, Pak, si itu gimana Pak? Kata gitu. Maksudnya si office boy itu. Tenang, si office boy itu saya kasih dia bonus 5 kali gaji katanya. Dan hari ini dia nggak boleh jadi office boy lagi. Jadi apa Pak? Saya akan kasih dia satu ruangan kecil, ruangan kurang lebih 3 kali 4 meter, kurang lebih segitu. Dia kerja di situ. Office boy bilang nih, aku bisa apa? Aku sekolahnya nggak tinggi Bapak. Office boy udah teriak, aku nggak tahu aku kerja apa, aku nggak ngerti. Loh, siapa suruh kamu kerja? Yang kamu ngerti kan bukan kerja, yang kamu ngerti apa? Doa. Loh jadi aku apa Pak? Kamu nggak usah kerja, nggak usah cuci piring lagi. Kamu seksi doa di kantor ini. Keren ya? Keren ya? Pengen ngalamin mujizat gak? Pengen disembuhin Tuhan gak? Sakit dong. Loh kalau nggak sakit kan nggak ngalamin kesembuhan kan? Pengen dipulihin Tuhan, hancur dulu dong. Tapi tahu jawabannya kemana? Punya Tuhan.
Gitu kan ya. Terus ya, waktunya tinggal 7 menit. Enggak. Iman Abraham malah bilang begini, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, aku akan tetap berharap. Ya. Karena pengharapan Tuhan itu pengharapan yang teguh. Saya klik ya, John F. Kennedy. Ini orang yang sangat cinta Tuhan sebenarnya. Makanya dibunuh karena nggak mau ikut konspirasi dan lain sebagainya. Dia pernah bilang begini, fokus iman bukan menghindari tantangan, tetapi bertumbuh melalui tantangan. Amin. Sopir yang jago bukan sopir yang bawa mobil di jalan tol. Iya. Sopir yang jago coba suruh nyetir mau ke arah Lembang, tapi lewat yang jalan pinggir itu, yang jalannya begini, nggak rata jalanannya, naik turun. Kalau dia bisa lewat itu, jago. Pilot yang hebat bukan pilot yang ada di landasan pesawat, tapi pilot yang melewatin awan yang tebal, dihajar terus dan lewat, itu jago. Iman yang kuat bukan iman yang tenang-tenang aja, yang ketika butuh uang 10 juta memang udah ada tabungannya, yang ketika pengen ini memang udah ada, pengen itu sudah ada. Iman yang begitu nggak kuat. Tapi iman yang kuat adalah ketika berseru, Tuhan, nggak tahu lagi mau cari apa, nggak tahu lagi mesti kemana. Bahkan dosen saya dulu, saya sekolah di GBI, di gereja di Petamburan. Dosen saya pernah ledekin kami bilang gini, tahu nggak mahasiswa yang bakal jadi hamba Tuhan keren, bukan mahasiswa yang bayar SPP-nya lancar, tapi mahasiswa yang ketika ditagih sama kampus belum punya uang untuk bayar semester, masuk ke ruang doa, Tuhan berikan aku hidup. Saya pengen ngetes aja pada tahu apa enggak lagu ini, tapi tahu. Bukan yang santai-santai tapi menghadapi tantangan. Amin. Amin. Percaya nggak kalau saya mesti 3 poin sebenarnya? Iya. Kita terusin nanti aja. Kalau saya diundang lagi ya. Jangan. Kalau saya habisin saya nggak diundang lagi loh. Udah habis. Tambah waktu. Quick ya. Yang kedua nih. Kalau yang berbeda itu bicara gini, orang yang punya kesetiaan yang berbeda, bukan setia yang setengah-setengah. Ketika hepeng ada, ketika cian ada, semuanya setia. Ketika suami lagi baik-baik aja, ketika istri lagi gak ngedumel, ketika uang belajar lancar, enak-enak aja. Enggak. Kesetiaan yang enggak setengah-setengah, katanya Kaleb. Ayatnya bilang begini, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati. Kaleb ikut Tuhan, mau ikut Tuhan ya sungguh-sungguh. Beberapa orang nanya saya, hei nggak capek lu kesini kesana, masih kerja, masih kesini kesana, masih pelayanan kesini. Capek. Saya dari rumah pagi-pagi bangun kesini capek. Tahu capek kan? Sudah tahu capek, sungguh-sungguh. Sudah tahu capek, main-main dengan pelayanan. Sudah tahu capek, nggak sungguh-sungguh. Tuhan nggak berkenan. Iya. Sayang, lebih baik soibuk di rumah. Iya. Betul saya kalau ngomong gitu. Enakan tidur daripada di gereja. Walaupun di gereja banyak hamba Tuhan yang punya karunia menidurkan orang jemaat. Hebat tuh pendeta yang kayak gitu tuh. Yang jemaat di rumah, aduh gue susah tidur ya, insomnia gue di rumah gak bisa tidur. Tapi begitu masuk gereja, tiba-tiba dia bisa. Keren tuh pendeta tuh kayak gitu tuh. Karunianya bukan nyembuhin orang sakit, tapi bikin orang tidur. Kesetiaannya nggak kompromi. Satu kali saya lagi mau beli barang buat kantor, tiba-tiba saya nggak tahu. Jadi mesti beli barang tuh biasa staff saya. Tapi kali ini dia nggak masuk dan kami butuh sekali barang itu. Saya bilang, belinya di mana sih? Di sini. Oke, gue aja jalan sini, jalan. Saya jalan. Yang punya toko dari jauh bilang ini, Pastor Shalom. Jalan. Loh, om yang punya toko ini? Iya. Dong, sorry, saya baru tahu. Ini biasa tim saya beli di sini ya, beli ini ya. Oh iya betul di sini biasanya nih. Terus tahu nggak dia bilang apa? Sudah selesai semuanya, cari barang sudah. Sekarang bikin bon kan. Mau ditulis berapa bonnya? Yang sesuai harga. Biasa anak buahmu nggak gitu. Kurang ajar kita uang akhirnya.
Saya bilang gini, Om jangan gitu dong. Saya dari jauh Om sudah panggil, Pastor Shalom. Habis itu saya bikin bot yang gak bener. Gimana ceritanya Om? Ayo jangan kompromi dengan yang namanya kesetiaan. Walaupun ada cewek lain yang jidatnya lebih licin, tenang aja. Lebih cantik, lebih baik, lebih kelihatannya enak gitu kan, kalau lebih nyambung. Gue kenapa kalau ngomong sama bini gue gak nyambung ya, makanya beli pulsa dulu biar nyambung. Jangan-jangan gak punya kuota itu kalau gak nyambung. Tapi kalau ngomong sama ini nih, sama cewek ini, kayaknya gue nyambung aja loh. Ya bukan gitu, karena lo genit. Tadi pagi saya naik di Jakarta ada Maxim, di sini ada Maxim nggak Pak? Ada Maxim ya. Saya naik Maxim, terus orangnya bilang begini, wah anak saya juga hamba Tuhan Pak, pelayanan di gereja. Oh iya puji Tuhan saya. Iya, anak saya ngelatih kor Pak. Yang satu Pak, anak saya tiga yang melayani. Oh iya puji Tuhan. Oh ngelatih kor Pak, berarti anak Bapak pelakor. Iya Tuhan saya pelakor. Maksudnya pelatih kor gitu loh. Bukan perebut laki orang. Jadi kalau di gereja profesional apa? Pelakor. Nah itu tuh biasa WL tuh. Pelatih kor maksudnya. Di gereja-gereja kita mau nggak ada kor ya. Kesetiaan yang nggak bukan karena uang, bukan karena hujan. Pak Bu, waktu saya dulu masih jadi pengurus pemuda, saya tuh dulu ngurusin bagian ibadah. Saya yang ngatur jadwal pelayan Tuhan. Saya ngatur pembicara-pembicara. Satu kali pemain keyboard sudah latihan, pemain keyboard sudah latihan, tiba-tiba hujan. Hujannya gimana? Hujannya yang turunnya tuh 1 menit 1 tetes. Rumahnya berapa jauh? 100 meter dari gereja. Dia telepon saya, kok hujan? Kok gak bisa pelayanan ya? Saya nangis di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan, kasih saya karunia bisa main musik. Lu udah mau suara main semua. Kadang saya kesel gitu Pak. Pelayanan gara-gara hujan netes 1 menit sekali itu tetesan, batal lu. Saya lebih senang gini, Pak, saya nggak bisa pelayanan Pak. Sudah nggak apa-apa, kan gitu ya. Udah latihan. Satu kali saya kumpul dengan teman-teman lama saya, mereka bilang gini, hey, makin lama pelayanan makin banyak nih. Terus alarm saya sudah bunyi. Nggak apa. Tandanya saya Nggak apa-apa Pak, terus. teman-teman gini, hey, saya ngeliat kamu pelayanan di sini. Iya, teman saya yang satu nyeletuk. Iya, itulah orang setia. Dulu pada nggak bisa WL, yang lu cari Hengki pasti. Dulu lu nggak bisa singkat, Hengki pasti yang dicari. Dia pelayanan, dia kemana, disuruh kemana, disuruh pelayanan, dia jalanin terus. Akhirnya sekarang Tuhan pakai. Saya pikir, iya juga ya. Tetapi saya nggak ada gitu. Buat saya senang kalau Tuhan bisa pakai saya. Amin. Apa sih saya? Siapa sih saya? Saya nggak bisa nyanyi kok. Walaupun saya pernah jadi WL. Tuhan pernah izinkan saya melayani WB ujian kemana-mana. Saya sebenarnya nggak bisa nyanyi. Sampai kalau Bapak Ibu tahu Willy Sumantri, tahu Willy Sumantri ya? Berkali-kali telepon saya, Hengki ngajar di sekolah saya, jadi pelatih WL. Gak bisa Pak, kok gak bisa nyanyi? Gue cuma modal urapan, sombong lu katanya. Karena saya dekat dengan Pak Willy gitu. Ya, baik ya. Kita nggak bisa hidup dengan pola yang berbeda ketika kita masih kompromi dengan dunia, betul ya? Yes. Ya, masih pengen yang sedap-sedap buat telinga kita, buat hati kita, masih pengen dengerin khotbah yang bicara berkat terus. Yang aman, yang nyaman ya. Kalau pendeta nyinggung dikit, nggak usah diundang lagi tuh. Saya pernah nggak diundang lagi Pak Yosua. Gara-gara saya khotbah diundang satu tempat, saya disuruh seminar Pak. Ramai seminarnya Pak. Seminar tentang integritas.
Wah, saya disuruh korban tentang integritas. Pak Yusuf waktu itu ada tuh yang saya korban di sini ya, integritas juga tuh Pak ya. Tapi ini saya korban di satu kota itu ngundang saya, dan yang ngundang pendetanya langsung. Saya korban disuruh korban tentang integritas. Wah, korban lah. Plak ngomong bahwa nggak boleh selingkuh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Puji Tuhan. Habis itu di blacklist. Habis itu blacklist saya. Karena apa? Ternyata pendeta yang ngundang saya lagi selingkuh. Ya kan saya nggak tahu. Iya kan, makanya kalau selingkuh bilang-bilang dong. Ya saya tahu saya nggak ganggu. Sepakat ya. Dan kali kalau mau selingkuh bilang. Sebelah selingkuhan saya. Jangan nyinggung ya, tahu semua. Nah gitu dong, kan saya nggak nyinggung. William Carey, seorang hamba Tuhan di India dimenangkan Tuhan oleh William Carey. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan, usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Gimana kita bisa dapat hal-hal yang besar? Setia. Gimana kita bisa melihat hal-hal besar? Setia. Lakukan hal-hal yang besar. Hanya orang yang punya kesetiaan yang besar yang bisa melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupnya. Kita pengen perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita, tapi kadang kita setengah-setengah kesetiaan kita. Kesetiaan kita tuh cuma karena gini, ketika kita doa nggak dijawab, kita tinggalin Tuhan. Kesetiaan kita tuh cuma sampai kayak gini. Pak Yosua nggak kasih gua aqua, gara-gara aqua nggak berangkat gereja lagi. Kesetiaan kita cuma sampai kayak gini loh. Emang ini gereja cuma di sini doang? Di tempat lain banyak. Yang betul, Pak Yosua bilang bukan tempat lain, di Kendrinya ada banyak gereja katanya. Ada 6 Pak ya? Ada 6 gereja. Nah betul. Tapi percaya sama saya, saudara, kalau pindah ke sana karena kecewa, pindah ke sana karena kecewa, nggak akan pernah bertumbuh. Setia sampai kapan? Ya sampai kita nggak ada lagi. Saya pernah bilang, Tuhan terserah Tuhan pakai saya sampai kapan? Sampai habis. Udah. Nomor 3. Poin ketiga. Saya klik ya. Poin ketiga. Orang yang punya arah yang berbeda. Yang pertama nggak takut tantangan. Yang kedua punya kesetiaan yang berbeda. Yang ketiga ada upahnya. Yes. Akan menerima upah ilahi. Amin. Jadi kesetiaan kita roh yang berbeda. Yusuf ketika setia, Daud ketika setia, Gideon ketika setia, Yosua ketika setia. Yosua kesetiaannya apa sih? Ketika merebut tembok Yeriko itu loh. Tuhan bilang begini, pakai alat musik, habis itu diapain? Rapihin lagi. Kalau kita jangan-jangan ini ngapain rapihin, besok dipakai lagi kan? Tuhan bilang nggak setia dulu, rapihin dulu alat musiknya. Besok pakai lagi, kelilingin lagi. Berapa kali itu tembok Yeriko dikelilingin dan berubuh? Ayo jawab. Berapa kali tembok Yeriko dikelilingin dan berubuh? 13 kali. Yang bener lah. Alkitab Bandung beda nih. Yang bilang 7 abis ini bayarin saya Batagor ya. Yang salah jawab abis ini saya Batagor ya. Jangan cuma teriak-teriak doang ya. Saya dari tadi keliling cari tukang Batagor belum ada nih. Saya sudah datang pagi-pagi, saya pikir dekat daerah sini ada banyak tukang Batagor, ternyata nggak ada yang jualan. Di puasa itu dia Pak masalahnya Pak. Berapa kali tembok Yeriko dikelilingin dan rubuh? 13 kali. Berapa kali? Ada lagi 28. Apalagi Batagor ya bagi. Batagor, itu bukan cuma Batagor tuh Pak. Iya, dia pangsit Rajib itu. Betul nggak sih? Namanya betul ya? Ya, saya waktu 2 bulan lalu ke Bandung juga sama istri dan udah mau cari-cari, nggak dapet. Kita sudah mau pulang. Hari pertama berapa kali putaran?
1. Hari kedua 1. 1. Hari ketiga 1. hari keempat 1. hari kelima 1. hari keenam 1. 1 sampai 6 berarti berapa kali? 6. 6. Hari ketujuh berapa kali? 7 kali. 7 kali. 6 tambah 7 ini 13. masih ternyata salah hitung nih. Alkitabnya benar 13 kali. Angka Siap. nggak boleh dipancing sama orang sini. Bukan angka sial, angka penenangan. Yes. Dan saya tahu nggak uniknya, tembok Yeriko kan dikelilingin nih. Misalnya ini tembok ini ya, dikelilingin kan, keliling. Kalau saya dan tim bangsa Israel ngerubuhin dari sini, jatuh temboknya kemana? Ke sana dong. Iya. Kalau saya ketok dari sini, jatuhnya ke Dalam, sana. ya. Betul ya? Dan Bapak ini tahu lebarnya itu tembok 12 meter. Banyak orang tinggal di situ. Banyak ada pacuan kuda juga di situ. Tahu nggak temboknya rubuhnya ke sini? Siapa yang dorong? Malaikat Tuhan. Keren ya? Kelihatannya nggak mungkin. Setia aja, setia. Ada upah kok. Ya. Saya percepat ya, biar kita cepat selesai. Yuk, kadangkala yang namanya upah itu dibungkus dengan yang namanya tantangan. Ini ada rumusnya nih. Ini dia. Roh yang berbeda, kesetiaan total sama dengan upah yang kekal, upah ilahi. Banyak orang cuma setia di awal. Apa namanya kasih mula-mula. Awal-awalnya serius, awal-awalnya begini begitu, nggak pengen ini lagi, nggak pengen. Lama-lama mulai tinggal. Gugur ketika menantikan doa, lemah saat punya tekanan, lupa dengan yang namanya ada upah yang Tuhan siapkan. Yes. Ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Oh sorry, ini ada apa ya? Ada konversi, ada perubahan dari yang saya bikin ke laptop yang Bapak Ibu pakai. Jadi huruf-hurufnya berubah jadi dempet-dempet. Fokus orang percaya adalah upah surgawi, bukan pengakuan manusia. Iya. Kalau hari ini kita setia dan kita berharap dipuji orang, kalau hari ini kita ibadah supaya dianggap memperlihatkan kesalehan kita atau pamer kesalehan, sayangnya waktunya ya 2 jam kita kesini nggak ada hasilnya. Ya. Berkat nggak ada, capek iya, kolektif lagi. Iya kan? Ngapain? Sungguh-sungguh. Saya minta lagu. Sebentar Bapak Ibu ya. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi saudara semuanya. Yang saya tahu sederhana sekali, Yesus ada di sini. Amin. Amin. Amen. Jesus Lord. Alkitab mencatat ketika Yesus hadir di satu tempat, mujizat terjadi. Yes. Air berubah menjadi air anggur. Ketika Yesus hadir, orang lumpuh disembuhkan. Amin. Ketika Yesus bertemu orang buta, buta itu bukan bicara hanya fisik, tetapi rasanya sudah gak ada jalan. Rasanya udah gak tahu mau gimana lagi. Rasanya sudah nggak tahu mau cari uang di mana atau cari apa bagaimana, atau sesuatu yang kita harapkan belum terjadi. Yang saya tahu ketika Yesus ada di situ,
Yesus sembuhkan yang buta. Ya. Yang saya tahu ketika Yesus hadir dalam kematian Lazarus, kelihatannya telat. Orang-orang bilang udah nggak mungkin, udah nggak bisa, nggak mungkin ditolong. Orang bilang udah bawa obat deh, nggak ada obatnya. Tapi Yesus membuktikan, dunia boleh bilang nggak mungkin, tapi kita punya Yesus Allah segala Allah. Amin. 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 2024 tahun yang mengerikan bagi saya dan istri. Saya pulang dari Lembang, saya sehat. Pulang dari Lembang nyetir 3,5 jam, sampai rumah saya sehat. Cuma saya bilang gini sama istri saya mau refresh dulu ya. Besok pagi saya harus pelayanan lagi, kan itu Sabtu sore itu. Istri saya bilang oke, udah pergilah refleksi. Saya refleksi, pulang refleksi saya sehat. Saya bilang sama istri saya gini, saya tidur ya, nanti jam 11 malam saya mau bangun, mau siapin materi buat besok pagi ibadah. Bapak Ibu tahu, jam 11 malam saya bangun, tapi saya sudah nggak bisa bangun. Saya ditarik tidur, saya sudah nggak bisa berdiri. Saya bukan jalan selangkah seperti sekarang, selangkah demi selangkah. Saya hanya jalan setengah tapak kaki. Itu pun dalam kondisi yang sakitnya luar biasa. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur dengan normal, nggak bisa. Harus ditarik sama istri. Saya nggak bisa ke kantor selama 3 bulan. Bapak Ibu mungkin jarang dengan sakit saya ini. Namanya radang otot. Yang pernah sekolah kedokteran pasti tahu. Saraf kejepit? Bukan. Saya radang otot. Jadi sampai sekarang saya nggak berani angkat galon. Takut ketarik. Dokter bilang begini, harus minum obat seumur hidup. Dokter bilang begini, Pak, gulamu naik nih karena stres. Gula saya sempat 400. Waduh. Nggak pernah. Dokter bilang harus insulin. Sedih saya. Kalau saya di pelayanan ketika mulai sembuh, yang saya pikirin bukan cuma jadwal, tapi saya lihat undakannya saya bisa naik nggak ya? Gerejanya ada undakan nggak ya? Di gereja saya sendiri ketika saya mau khotbah, saya bilang saya dituntun sama gembala untuk naik ke mimbar. Saya nggak bisa ambil minuman seperti gini, nggak bisa. Tadi Ibu Gembala sudah siapin, jadi saya harus minum. Saya nggak bisa ambil gini. Saya harus dekat dengan minuman ini, dan saya pun nggak bisa minum tenggak begitu. Saat itu harus pakai sedotan. Dokter bilang gulamu nggak akan sembuh dan harus minum obat setiap hari. Kamu harus insulin. Bapak Ibu tahu menderita di insulin itu. Saya bilang sama istri saya, enggak, kita nggak boleh lama-lama. Saya harus sembuh. Gula darah saya saat itu 11, sekian. HbA1c-nya, kalau ada yang ngerti HbA1c tinggi sekali itu. Bapak Ibu tahu, dalam waktu 2 bulan tinggal 4,6, artinya normal. Dan sekarang saya bisa jalan dengan enak. Tadi istri saya mau ikut, karena dulu dia nggak pernah ninggalin saya sendiri kalau saya pergi kemana-mana. Dia harus dampingin saya. Sekarang udah dilepas sama dia. Saya bisa jalan, saya bisa pelayanan. Dokter bilang nggak mungkin Pak Eki, nggak mungkin. Boleh dikasih nada itu biar agak romantis dikit gitu. Bulannya kan bulan Valentine. Nah gitu loh.
ahlinya si dokter bilang nggak mungkin sembuh Pak Hengki. Radang otot saya dan gula saya ini dua hal yang bertentangan. Kalau saya sembuhkan radang otot, saya harus mesti sembuhin gula darah saya dulu. Saya paham, kami doa terus, doa. Orang kantor bilang begini, kok Hengki lu tau gak sih keponakan gue kayak lo 3 bulan gak bisa bangun dari tempat tidur. Saya 1 bulan sudah bisa bangun dari tempat tidur. Bulan kedua saya sudah bisa mulai kerja. Walaupun saya pulang cepat. Gereja saya gak kuat duduk lama-lama. Saya harus pindah ke ruang sekolah minggu, saya tiduran sambil online streaming. Keadaannya gak memungkinkan. Seperti Kaleb, ada raksasa di hadapan saya. Ada hal besar yang secara fisik saya nggak bisa. Saya nggak bisa lawan. Saya nggak bisa lawan penyakit saya kok. Saya nggak bisa sembuh. Orang bilang saya mesti insulin. Saya minum obat begitu banyak setiap hari, tapi setiap kali saya minum obat saya bilang begini, dalam nama Yesus saya nggak mau minum obat nama-nama. Saya harus insulin pagi, siang, sore. Kurang lagi dokter bilang gini, Pak ini kita cepet banget. Dan dokter terakhir yang nanganin saya itu seorang keluarga hamba Tuhan yang saya kenal. Dia bilang gini, gila ya kalau pendeta yang sakit ya Pak, ini salah satu mujizat yang saya pernah temuin nih Pak. Bapak cepat sekali turunnya katanya. Desember atau November, saya kejadian itu bulan Mei, akhir Mei 2024. Bulan November kalau masa saya sudah mulai khotbah lagi. Orang bilang gak mungkin, gak bisa. Kata 10 pengintai gak bisa. Kata orang banyak gak mungkin. Kata 10 pengintai kita gak bakal menang lawan mereka. Mereka besar sekali, raksasa sekali, jago perang. Siapa bangsa Israel? Bangsa yang kecil, bangsa yang gak jago perang sebenarnya. Tetapi Kaleb dan Yosua bilang gini, tidak, kita akan maju dan meraih tanah itu. Kita akan dapetin tanah itu. Kita akan raih upah kita itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam dunia kita.